Pada suatu malam yang penuh kemuliaan, Allah SWT memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan luar biasa yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Peristiwa agung itu dikenal sebagai Isra dan Miraj. Saat itu, Rasulullah SAW sedang berada di Masjidil Haram, Mekah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril SA membawa seekor tunggangan istimewa bernama Burak yang dapat melangkah sejauh mata memandang. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hanya dalam satu malam. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW disambut oleh para nabi terdahulu. Di tempat suci itu, beliau menjadi imam dan memimpin sholat para nabi, sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup dan pemimpin para nabi. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke peristiwa Miraj, yaitu naiknya Rasulullah SAW ke langit. Bersama malaikat Jibril SA, beliau naik menembus 7 lapis langit. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi pilihan Allah seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, hingga Nabi Ibrahim SA. Di puncak Miraj, Rasulullah SAW menerima perintah langsung dari Allah SWT, yaitu kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Awalnya, sholat diperintahkan sebanyak 50 waktu. Namun atas kasih sayang Allah dan doa Nabi Muhammad SAW, kewajiban itu diringankan menjadi 5 waktu dengan pahala tetap seperti 50. Setelah perjalanan yang penuh keajaiban itu, Rasulullah SAW kembali ke Mekah pada malam yang sama. Banyak orang yang meragukan kisah ini, namun bagi orang-orang beriman, Isra Mi'raj adalah bukti kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW kembali ke Mekah pada malam yang sama, beliau segera menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada kaum Quraisy. Namun, banyak dari mereka justru menertawakan dan mengingkari kisah tersebut. Mereka berkata, bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh hanya dalam satu malam? Ujian iman pun terjadi. Sebagian orang yang imannya lemah mulai ragu. Tetapi orang-orang beriman yang hatinya mantap tetap percaya sepenuhnya. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar kabar itu, beliau berkata dengan penuh keyakinan, jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Sejak saat itu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang paling membenarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga menceritakan tanda-tanda Masjidil Aqsa dan perjalanan yang beliau lihat. Semua itu menjadi bukti bahwa peristiwa Isra Miraj adalah nyata dan atas kehendak Allah SWT, bukan sekadar mimpi. Peristiwa ini terjadi pada masa Rasulullah SAW sedang menghadapi kesedihan yang mendalam setelah wafatnya Khadijah RA dan Abu Talib. Karena itu, Isra Mi'raj menjadi penghibur dari Allah, sekaligus penguat hati Rasulullah SAW agar tetap tabah dalam menyampaikan dakwah. Pelajaran besar dari Isra Mi'raj. Saat manusia berada di titik terendah, pertolongan Allah sangat dekat. Salat adalah hadiah paling berharga bagi umat Islam. Iman sejati adalah percaya meski belum melihat. Kesabaran akan selalu berbuah kemuliaan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan kepada Allah dimulai dari salat, dan salat adalah jalan naiknya derajat seorang hamba. Sejak peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah SAW semakin menegaskan kepada umatnya tentang pentingnya salat. Beliau bersabda bahwa salat adalah pembeda antara orang beriman dan orang yang ingkar. Tidak ada ibadah lain yang diperintahkan langsung oleh Allah di langit, kecuali salat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa salat bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Saat seseorang berdiri dalam salat, sejatinya ia sedang mengadu, berserah, dan memohon ampun kepada Allah SWT. Isra Mi'raj juga mengajarkan bahwa jalan menuju kemuliaan
tidak selalu mudah. Rasulullah SAW dihina, ditolak, bahkan disakiti oleh kaumnya. Namun Allah membalas semua kesabaran itu dengan kemuliaan yang luar biasa. Dari bumi, beliau diangkat ke langit. Dari kesedihan, beliau diberi ketenangan. Peristiwa ini menjadi pesan bagi umat Islam sepanjang zaman. Jika hidup terasa berat, jika doa belum terkabul, jika ujian datang bertubi-tubi, maka jangan tinggalkan sholat, karena sholat adalah penguat jiwa dan penenang hati. Allah SWT seakan berkata kepada hambanya, "Jika engkau ingin dekat denganku, datanglah melalui sholat." Penutup hikmah Isra Mi'raj. Jangan pernah meremehkan sholat. Kesabaran akan selalu berbuah pertolongan. Allah Maha melihat perjuangan hambanya. Dari sholat, lahir ketenangan dan kekuatan iman. Semoga kisah Isra Mi'raj ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi menjadi pengingat agar kita menjaga sholat tepat waktu dan penuh keikhlasan. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada para sahabat bahwa sholat adalah amanah besar dari peristiwa Isra Mi'raj. Ia bukan beban, melainkan tali penghubung antara langit dan bumi. Setiap kali seorang hamba sujud, sejatinya ia sedang mendekat kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW didekatkan kepadanya pada malam Mi'raj. Para sahabat pun menjaga sholat dengan sungguh-sungguh. Dalam kondisi perang, perjalanan jauh, sakit, bahkan di saat-saat genting, mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Karena mereka memahami bahwa kekuatan iman lahir dari sholat yang terjaga. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya bahwa kelak, amal pertama yang akan dihisap di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun jika sholatnya rusak, maka rusaklah amal-amal yang lain. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketika dunia menutup pintu, Allah membuka pintu langit. Ketika manusia menjauh, Allah justru memanggil hambanya untuk mendekat. Renungan akhir. Jangan tunggu sempurna untuk sholat. Datanglah kepada Allah apa adanya. Sholat adalah tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Dari sujud yang tulus, lahir hidup yang penuh berkah. Malam Isra Mi'raj bukan sekedar kisah perjalanan Nabi, tetapi undangan cinta dari Allah kepada seluruh umat Islam, agar selalu kembali kepadanya. Malam Isra Mi'raj meninggalkan jejak cahaya dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Sejak peristiwa itu, beliau semakin yakin bahwa setiap kesulitan pasti diiringi pertolongan Allah. Walau ejekan dan penolakan terus datang, Rasulullah SAW tetap melangkah dengan hati yang penuh tawakal. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa langit tidak jauh bagi orang yang menjaga sholatnya. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Allah, sebagaimana panggilannya kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj. Barang siapa menyambut panggilan itu dengan ikhlas, maka hatinya akan dipenuhi ketenangan. Rasulullah SAW bersabda bahwa penyejuk mata beliau adalah sholat. Dalam sholat, beliau menemukan kekuatan, ketabahan, dan kedamaian. Maka umatnya pun diajak untuk menjadikan sholat bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa. Pesan penutup Isra Mi'raj. Jika hidup terasa sempit, luaskan dengan sholat. Jika hati gelisah, tenangkan dengan sujud. Jika doa terasa berat, kuatkan dengan sabar dan iman. Jika ingin dekat dengan Allah, jaga sholat 5 waktu. Semoga kisah Isra Mi'raj ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita, mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada Allah melalui sholat, doa, dan kesabaran. Amin.